kita terdapat ribuan bahkan jutaan sel. Ya, tuh. Sekitar 70-80% tuh cairannya. Kemudian air juga berperan dalam pembentukan cairan tubuh seperti cairan lambung, darah, hormon, dan enzim. Itu semuanya cairan. Oke. Saya banyak yang tidak dulu karena dari pagi luas. Kalau ada yang tidak paham, saya tanya. Kemudian yang kedua, cairan sebagai bantalan. Bantalan cairan, makanya bantal itu dari ya. Kalau sebagai bantalan yang dimaksudkan di sini adalah yang membuat otak, mata, dan cairan tulang belakang itu tahan bertahan. Nah, kalau ada gonjalan, mata kalian nggak copot gitu. Nanti yang itu fungsinya cairan dalam tubuh. Yang fungsinya sebagai bantalan. Jika ada kalian melewati gonjalan atau jalan tulang belakang kalian nggak copot, itu salah satunya. Terus otak kalian nggak kocak, salah satunya karena ada cairan. Jauh Pak ini liur kan berfungsi untuk memecah makanan. Bayangkan manusia tanpa air liur, tidak bisa terkoyak ke makanannya, bisa masuk. Dan selanjutnya sebagai media pengeluaran zat sisa, karena zat sisa itu membantu metabolisme tubuh, ya. Zat sisa metabolisme tubuh dibantu air untuk dikeluarkan melalui saluran kemih, melalui saluran cerna, melalui saluran nafas, bahkan kulit, keluarkan semua. Kemudian sebagai media transportasi, lupa di dalam berarti ada kendaraan yang dia. Ya, jadi di dalam tubuh itu cairan itu sebagai kendaraan, ya, sebagai alat transportasi untuk transportasikan apa? Itu CO2 dan O2. Kan apa yang kita hirup itu perlu didistribusikan ke paru-paru itu. Thanks, ya, itu berhenti. Apa O2, ya. Jadi yang mengganti, yang mengantarkan adalah cairan. Kemudian sebagai pelumas yang memungkinkan untuk sendi bergerak dengan baik dan meredam gesekan-gesekan antar sendi. Di antar sendi itu ada pelumasnya. Dan kalau ada pelumasnya ya pasti akan copot. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Mas, yuk, lanjut. Oke, slide ini ditelan dulu, didatang dulu. Nanti ada beberapa istilah yang kurang paham, kita akan enggak. Jadi, kalau di presentasi dulu, apa nih? Membandingkan tubuh kita kondisi 100%, 60% isinya itu adalah cairan. Ya. Jadi, tubuh itu banyak sekali cairan, di mana dari 40% disebut tergolong cairan intraseluler, 20% tergolong cairan ekstraseluler. Apa itu cairan intraseluler? Cairan yang berada di dalam sel, namanya intraseluler. Ekstraseluler itu cairan tadi ekstraseluler. Kemudian cairan ekstraseluler sendiri juga dibagi cairan intraseluler dan ya. Kemudian ini misal ada sekitar 70 kilo berat badan seseorang.
isi dalam tubuh itu sekitar 42 liter. Cairannya tok sekitar 5 galon lah. Oke, kemudian dari 42 liter itu dibagi 28 liter itu masuk ke tas seluler, cairannya 14 liter masuk ke tas seluler dan dibagi menjadi bawahnya tadi. Berapa minumnya? Aku udah usah deh. Kemudian Udah usah dah anjir. makanan-makanan Yang gue jeruk katanya. Enggak minum selain dulu air, ada aku. ada yang mengandung cairan, tapi tidak banyak, tidak sebanyak air galon itu. Air galon itu 100% kandungan. Apa? Jadi lapar ya? Belum makan siang. Silakan disambil ngambil makan cilok, angkocok, Udah gila mana? ya. Yang penting jangan makan. Gak apa-apa makan katanya. Jangan makan besar maksudnya. Sambil makan bakso. Terus. Ya, jadi Siapa kamu gua? kandungan cairan itu sekitar 80 sampai 80%. Es krim sekian persen. Pengen tahu kocek tuh. Anjing panas atau anjing panas ini sekitar 50 sampai 60. Ya, Kok yang kenyang paling iya, banyak adalah pengen semangka. jigor. Oh, itu makananmu sudah dari gitu ya. Iya tahu ya tadi. Kemudian makanan pengganti cairan tubuh, kandungan air dalam makanan dia banyak. Sebelum. Tomat 10%, timun sekian persen, apel sekian persen, jeruk semangka yang adalah timun 97%. Kita makan timun itu hampir sama kayak minum GG nasi ayam air. crispy. Ego. Ya, silakan minum dulu supaya tidak kekurangan cairan. Yulianto nasi pecel plus telur plus jamur. Minumnya cuma itu ya. Es jeruk. Nah, sekarang kita masuk ke penghitungan kebutuhan cairan. Nah, di dalam materi ini kok penting dimasukkan karena kita sebagai perawat harus bisa menghitung cairan yang namanya balance cairan. Bukan agak biasa aja. Iya, aku nge-record Kita suara masuk ini ke masuk. Jangan anatomi ceritain dulu. Lihat ada yang di. Ada yang mau nilai plus? Yang saya catat, sebutkan nama dan NIM, kemudian sebutkan asalnya mana, daerah mana maksudnya. Kemudian silahkan disebutkan bagian-bagian yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oris. Yuk, kelas 12 Si terakhir apa yo? sebutkan nama dari Khusus. Yuk, Lambung ya. Pak, kalau salah nggak apa-apa. Jangan. udah apa? Mau kita belajar. Kita sama ada. Ya, siapa yang tadi yang bersuara dulu Gusti Ayu ya? Kan? Ayo. Amelia Putri. Ya. Yuk, kita ambil 2 orang, Amelia Putri sama Gusti Ayu. Ayo. Sebutkan nama dan Apa, Pak? sebutkan nama NIM asal. Nama saya Melia Putri Minerva, NIM-nya 211-02122, asal Banyuwangi. Sama. Nama saya Agustia Wiswani Sutaswati, NIM 211-021442, asal dari Bali. Asli Bali. Iya, Pak. Oke, ayo Amelia. Disebutkan tuh dari atas tuh apa, ini bawahnya apa. Di atas Siang-siang itu ini kasih aja. dari atas itu mulut dulu, terus habis itu cairannya kan cairan masuk melalui mulut, terus habis itu Nanti langsung tunjukkan organnya saja. Sebutkan iya. organnya saja. Kita Iya. anatomi dulu. Yuk. Ya, itu Betul.
mulut, terus Sudah kasih habis itu gampang kerongkongan, berdiri anjir. kemudian ke lambung, Terus Ciri orang pintar. kemudian ke usus kecil, lalu ke usus besar, terus anus. bisa nggak menghubungkan dengan bahasanya kedokteran? Coba Gusti Ayu pakai bahasa medis. Tulis, isofagus. Nama-nama organ yang diketahui saja, nggak masalah. Di tragea macam-macam ban. Gastro, bro. Satu, Apa? dihidupkan Oris, dulu. esophagus, gastro. Sebentar. Nggak usah lihat, nggak apa-apa. Setaunya aja. Saya cuma pengen tahu. Soalnya kemarin ada yang lihat, ada yang nunjuk lambung ini pankreas. Kolon. Bahasa medisnya lambung Iya, pankreas. Yuk, kolon kecil, kolon besar. Loh, lambung pankreas. ini Kurang tahu. mulut. Makanya yang kecil Mulut. yang belakangnya usus Mulut. itu. Loh. Terus Kerongkongan. kerongkongan. Ini Ya. Lambung. lambung. Bahasa medisnya Eh, gastritis. Nggak. kalau gastritis itu Penyakitnya. infeksi penyakitnya, ya berarti organnya adalah gastro atau gaster, gitu ya. Ya. Oke, terus yang bawahnya Usus halus. bahasa medisnya Kurang tahu Pak. tahu. Usus besar Usus besar juga kurang tahu. Habis itu yang bawahnya anus. Oke, good. Ayo satu lagi yang bisa menyebutkan dari atas sampai bawah dengan bahasa medis semua. Kalau mulut nggak ada bahasa medisnya. Pak, saya Pak Rifki Alfian juga. Ayo. Tim 21. Nimnya ini, Pak. Ya, 2110 2150. 50. Asal Asal dari Garahan. dan negara pecel ya. Iya, Pak. Enggak, memang saya tradisinya gini, kalau memang ngajar mahasiswa baru selalu saya tanyakan itu nama, kemudian asalnya dari mana, ditanya apa, saya coba menghafal dulu, coba mengenal gitu ya, Iya, Pak. biar enak. Kalau Gusti Ayu Cahyani Saraswati ya jelas dari Bali, lihat dari namanya, ya, yang lain-lain ini loh ya. Yuk, sebutkan dari atas sampai bawah. Yang pertama itu ada oral, Pak. Mulut. Loh, mulut ya mulut, bukan oral. Kalau oral itu Oris. ya lanjut yuk. Terus Lanjutnya? ada ini, Pak. Faring. Anjing, oke, terus Ada lambung, gaster atau gastro. gastro, terus ini Usus halus. Duodenum. duodenum, terus usus besar, Kolon. kolon, Rektum. ini rektum. Oke, good. Nah, jadi pesannya adalah apa? Jadi mulai sekarang mumpung masih semester 1, jadi harapannya adalah kalian harus hafalan, nggak bisa enggak. Yang wajib hukumnya mahasiswa keperawatan atau kesehatan hafal yang namanya anatomi dengan istilah medis maksudnya, dengan nama medisnya supaya apa? Supaya nanti ketika diajak ngobrol sama siswawat itu sama dokter itu nyambung. Paham ya di sini ya? Jadi harus hafal di sini. Maksudnya lambung apa, usus halus apa. Kalau kalian nerangkan ke masyarakat sih, it's okay ya, pakai bahasa kayak gini nggak apa-apa. Ya, good. Tenang, nggak serbukan. Nanti masih ada kuis-kuis di tengah. Santai saja. Saya sih biasanya nilai-nilai seperti nilai-nilai kuis akan nanti saya masukkan ke dalam ini. Kalau nilainya kalian jelek gitu ya. Oh, masuk sini kok jelek nilainya. Oh, kemarin aktif tuh kuliahnya. Saya sedikit masukkan buat persentase. Itu ya. Next. Ini nanti. Ini. Kebutuhan air berdasarkan umur dan berat badan. Jadi, kalian pernah enggak mendengar istilah atau mendengar berita atau mendengar sebuah celetukan minum sehari 8 gelas? Pernah enggak? Pernah ya?
minum yang bagus ya itu 8 gelas air putih. Ya. Jadi kalau kita sudah masuk ke ranah kesehatan, jangan mengukur kebutuhan cairan itu berdasarkan gelas, berdasarkan berat. Ya, kalau ini berdasarkan berat badan dan umur nih. Ya, jika umur kalian berapa? Dewasa ya. Paling tidak kalau dewasa itu jumlah air yang harus masuk ke dalam tubuh sekitar 2.400 sampai 2.600 gitu ya. Oke, kita bicara keseimbangan cairan. Nah, ada intake versus output. Ya, kalau kita bicara keseimbangan cairan atau balance cairan, ya kita harus bicara terkait dengan intake dan output. Nah, terus lagi, siapa yang bisa menyebutkan atau mencontohkan kalau kita lagi di rumah sakit, contoh input intake apa, output itu apa? Yuk, ada yang bisa? Yang sudah tidak boleh. Baik. Sebutkan nama nih, kemudian Intake dan output itu Saya Pak. kalian siapa? Output cairan keluar bro. Wage Nur Iman. Iya Pak. Ya, sebutkan nama, kemudian sebutkan NIM dari asalnya dari mana. Nama saya Wage Nuriman. NIM 211-021-75. Oke. Apa contoh Asal intake? Oh iya, Bondowoso. Bondowoso, Kota Tape. Sip. Yuk. Intake itu cairan masuk. Contohnya apa kalau di rumah sakit? Kita langsung contohnya. Infus. Oh, cairan infus terus. Makanan. Makanan terus. Minuman. Minuman terus. Apa lagi? Bukan itu keluar. Sudah Pak. Nah, yang output contohnya. Urin. Terus. Keringat. Keringat, terus. BAB. BAB, terus. Apa lagi? Sudah. Sudah. Kurang muntah. Oh iya muntah. Muntah itu harus dihitung. Nah, sekarang bisa kalau muntah itu kan bisa kita hitung ya. Estimasi itu cairannya berapa itu yang kita bisa hitung. Estimasi mungkin pipisnya 1 gelas. Pipisnya pakai kantong urin itu 10 cc. Nah, masalahnya kalau hitung keringat gimana? Kita harus ngitung keringat kita dalam sehari. Gimana caranya? Apa kulitnya kalian atau kulitnya pasien dikasih apa kanibu ya? Kanibu terus diperes. Apakah seperti itu terus diukur? Ya, penasaran? Saksikan terus kuliah kita hari ini ya. Ya, kita bahas. Oke, jadi keterampilan yang harus kalian dapat pada saat ini adalah bisa mengukur intake dan output cairan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengatur keseimbangan cairan tubuh. Ya, sehingga nanti kalian tahu pasienmu itu kekurangan cairan atau kelebihan cairan. Gitu ya. Ya, pengertiannya, pengukuran intake dan output cairan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengukur jumlah cairan yang masuk atau intake dan jumlah cairan yang keluar dari dalam tubuh output. Ya, tujuannya menentukan status keseimbangan cairan itu, dia seimbang atau tidak. Kemudian menentukan tingkat dehidrasi atau tingkat kelebihan cairan dalam tubuh. Itu tujuannya. Yuk, kita tes ya. Prosedurnya ya, jadi tentukan jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh. Cairan yang masuk itu misalnya ada air minum tadi sudah ya, air intake ya, air minum, air dalam makanan, air hasil oksidasi atau metabolisme tadi yang kurang disebutkan ya, hasil metabolisme jadi yang di dalam tubuh. Jadi kita gerak ini kan metabolisme, dan di dalamnya itu juga bisa mengandung air dan cairan intravena yang masuk, entah itu dari infus atau dari obat-obatan yang dimasukkan lewat tepuit atau lewat suntikan. Itu harus ditunjukkan dalam 24 jam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menentukan output ya.
cairan yang ini keluar loh, dari Bang. dalam tubuh misal urin atau keringat dan sebagainya, atau cairan yang tidak terlihat, Yang terakhir ini ya, siapa? itu kita sebut dengan 10 yang ada guys. insensible water loss atau UL kita biasanya. Ya, ini jangan dilupakan untuk 9 yang lain. feses, kemudian terakhir adalah muntah. Pak, bagaimana cara kita menghitung keseimbangan cairan? Ya gampang, ya 37. tinggal apa yang kita masuk dikurangi apa yang kita keluarkan. Gampang rumusnya ya. Keseimbangan cairan gimana rumusnya? Ya tinggal menjumlahkan, yang masuk semua dijumlah, kurangi, semua yang kita keluarkan juga dijumlah. Setelah ketemu totalnya, tinggal dikurangi. Gampang ya? Yo, sekarang kita latihan soal. Nih. Ya, kita latihan soal. Nilai lagi, kuis lagi, yo. Sebelum saya jelaskan lebih mendetail, ya, ada nggak yang berani menghitung keseimbangan cairannya sendiri? Berat badannya berapa, terus kemudian dihitung balance cairannya. Sebelum saya jelaskan lebih detail, mungkin ada yang sudah, wah, dengan tabel ini. Tidak tahu, Pak. Keseimbangan cairan tadi kan rumusnya intake dikurangi output. Ini kan gampang. Yuk, ada nggak yang bisa? Cairanku berapa ini? Ada nggak yang berani? Kita coba. Tinggal tahu berat badannya berapa, sudah ketemu. Yuk, tak kasih waktu 5 menit. Yang bisa silahkan nanti langsung raise your hand. Saya sambil patroli satu-satu. Langsung. Saya pengen tahu wajahnya. Ayo dikerjakan, yang nggak ngerjakan tak tunjukkan. Ayo dicoba dihitung keseimbangan cairan masing-masing dengan berat badannya masing-masing. Kan gampang nih ya. Nah, dihitung, Makanannya. Keluar rek. ditambah terus dikurangi. Mahal lagi bisa nggak dia tahu. 37 rek. Bisa Ya, ada yang bisa. Oke. Langsung keluar. Gimana nih? 1.500 mili ya. Aku lari aku. Kok kan tak tahu kan nggak ribet dasar nggak ribet. Gua dinakan di SMA amat farmasi tapi dia suka. Loh, Sudah pernah? Hah? Perawat. Ah, juga farmasi. Aduh, dia kucok. uang 10.000. Aku ada. Minta uang pas deh. Iya, no. Bentar rek. Takut disuruh. Kita itu. Ada nggak? Om sudah. Kalau tidak ada yang ngacung, saya tunjuk satu-satu. Ya, acak. Ayo. Gimana cara ngitungnya, Bang? 1.500 kurangi 1.000 berapa? Ada? Ini ditambah air minumnya ditambah. Kita Air minum terus ditambah air dan makanan terus ditambah 300 apa Ada macam. Udah bisa ketemu? Enggak nih, air minum nih ditambah. Nanti dikurangi nih urin. 300 Enggak dikurangi urin dulu. Terus air dari makanan nih. Air dari makanan dikurangi ini feses nih. Jadi 50 dikurangi 100 dikurangi masih ini.
Ya, siapa nama saya? Muhammad Rozikin. Ayo. Siap. Ketemu berapa? Sebutkan nama asal dari mana? Nama Muhammad Rozikin, NIM 21002152, asal Bondowoso. Bondowoso. Yuk. Untuk ini apa? Sebentar, Pak. Cairan masuk, air minum satu hari saya paling 2.500. Dapat dari mana itu 2.500? Dari air minum yang saya minum, Pak. Oh, air minum, Kira-kira, Pak. Oh, air minumnya toh. Iya, Pak. Ya, air minumnya 2.500. Oke. Untuk dari air dari makanan mungkin per hari mungkin hanya 500 mili mungkin. 500 mili. Terus hasil metabolismenya? Hasil metabolisme ini contohnya seperti apa, Pak? Oksidatif ini, Pak. Kayak tadi yang tak jelaskan. Kalau kamu bergerak itu kan di dalam tubuh ini juga mengalami ini. Kan kamu nggak bisa memprediksikan kalau itu. Berarti ya ikuti ini rumusnya ini. Oh, 300 saja ya, Pak? Nah, ya bukan saja, memang ini rata-rata setiap manusia satu sekian gitu ya. Siap. 300. Totalnya berapa berarti? Totalnya sebentar, Pak, saya hitung. 3.300 sesuai ya. Umekor 2.500 tambah 500 tambah 300 ya sih kalkula. 3.300. Itu intiknya ya. Iya, Pak. Sekarang outputnya. Untuk output mungkin dari urin 1-2 cc. Untuk umur dewasa di angka 18-22 nggih, Pak? Betul, Bapak? Untuk itu kan cc-nya. kilogram berat badanmu gitu. Oh, alah. Berat badanmu berapa? Berarti berat badan 50, Bapak. Kalau ngomong itu mic-nya dihidupkan. Nah, gitu. Kena matikan, Pak. Temennya yang mati. 50, Bapak. Berat badannya 50. 50. Nah, berarti urin per jamnya berapa kalau berat badanmu 50? Berarti 100 cc, Bapak. 50 sampai 100 cc kan? Iya. Tahu dapatnya dari mana? Dari ini dikalikan dari 1-2 cc ini, Pak. Ya, jadi yang enggak paham ya, kalau Mas Rozikin sudah paham. Ya, yang belum paham. Tadi kan berat badan Mas Rozikin adalah 50 cc tuh. Ya, 50 cc, sorry. 50 kilogram. Ya, berat badannya ke 50 kilogram. Kemudian berarti dia rata-rata per jam ya produksi pipisnya itu 50 dikali 1 sampai dengan 50 dikali 2. Berarti totalnya adalah 50 sampai 100 cc per jam. Paham ya? Ya, kalau kita kondisi sehat seperti ini kan kita nggak bisa ngukur secara detail pas berapa jumlah cairannya toh. Biasanya kita kan mengira-ngira. Ya, dengan rumus ini. Gitu. Paham ya? Berarti kalau dalam 24 jam berarti produksi urinnya berapa, Mas? 24 jam, Bapak. Berarti kan per jam itu. 2.400 dari 5.000 sampai 2.400, Bapak. Pipis mutok 5.000. Tak 5 liter. 24 jam ya, Bapak? 24 jam nih. Iya. 24 jam, 24 dikalikan 1.200 sampai 1.200 sampai sampai 10.000. 10.000 sih. 124. 24 jam ya, 24 jam dikali 50 ya, dikali 2 2.400. Ya, kita ambil yang paling banyak saja ya, biar enak ya. Ya, kita ambil produksi urinnya Mas Rozikin dalam sehari itu 24 jam itu 2.400 cc. Kemudian IWL-nya Mas berapa?
Tadi beratnya kan 50. Idealnya di ini, Pak. 1200 ya. Nah, iki lho sono rumuse dewasa Oh. 10 sampai 15 cc kilogram per hari. Ya bocah iki gak ndelok selet ta? 2400. Berapa? Berat badanmu kan 50. Ya. 10 sampai 15 cc per kilogram berat badan. Berarti dikali 10 sampai 15 dikalikan 50. Ketemu berapa? 5.000 sama 15 kali 50 berapa ya? 25. 2500. Iya, 2500. Piro? Ambil tinggi ya, Pak. 750, Pak. 750 toh. Ya, kita ambil yang paling tinggi ya. Berarti IWL-nya ketemu 750. 50. Kemudian estimasi feses ya, misal lah kan enggak mungkin kamu ngecek BAB-mu dalam 24 jam itu cairannya ada berapa. Masa fesesnya mau diperes terus kita di cairannya kan enggak mungkin. Boleh juga. Ya. Jadi estimasi 200 ya, estimasi rata-rata per hari fesesnya 200 lah. Yuk kita di total Mas. Mau Di catat total, apa? Pak. Siap. Ya, coba di total. Total dari seluruhnya 3.150, Bapak. Yang mana ini? Dari ini, dari Output. intake sama output. Oh, kalau output 700, output itu berapa tadi? 750. Outputnya 2400 2400. ditambah 750 ditambah 200. Ketemu berapa? 3.350. 3.350. Intake-nya tadi berapa? Intake-nya tadi 2.500, 800, 3.300. Nah, Iya, Pak. berarti hasilnya 3.300. gimana hasilnya? Hasilnya 50, Bapak.